Perkenalkan, kami dari kelas 10 ruang F, kelompok 4. Di sini kami ingin menjelaskan mapel tinggi materi kurban dan akikah. Perkenalkan, nama saya Nawandari. Saya Meliana Azuro. Saya Julia Nurjana. Saya Nurul Husna. Saya Safa Nadira Ajahra. Saya Sinta Julianti Santia. Saya Devia Melia Zahra. Definisi kurban dan sejarahnya. Kurban adalah ibadah sunnah dalam Islam yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikutnya. Hewan yang dikurbankan bisa berupa sapi, kambing, unta, dan domba. Daging hewan kurban kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kurban memiliki makna sebagai bentuk ketaatan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang muslim kepada Allah. Sejarah kurban berasal dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk mengorbankan putranya Ismail. Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail apakah ia setuju dengan perintah tersebut, dan Ismail menyambut baik perintah tersebut. Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor domba sebagai tanda penerimaan pengorbanan Nabi Ibrahim. Waktu dan tempat penyembelihan kurban. Kurban terjadi selama 4 hari, dimulai dari 10 Zulhijjah setelah melakukan sholat Idul Adha, dan diakhiri pada 13 Zulhijjah pada matahari terbenam. Adapun tempatnya lebih dianjurkan di tempat lapangan yang terbuka. Tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah disebut hari tasyrik. Umat muslim dilarang untuk berpuasa di hari itu. 4. Syarat hewan kurban. Hewan yang boleh dikurbankan adalah sapi, kambing, domba, ataupun unta. Ketentuannya, kambing untuk 1 orang, serta sapi dan unta untuk 7 orang. Adapun ketentuan umur hewan sebagai berikut. Pertama, kambing atau domba umur 1 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi seri disebut danun. Kambing umur 2 tahun atau lebih disebut mazun. Sapi dan kerbau umur 2 tahun lebih disebut bakarun dan jamasun. Unta umur 5 tahun lebih disebut ibliyun. Hewan kurban yang hendak disembelih harus memenuhi kriteria berikut. Pertama, gemuk dan berlemak. Kedua, tidak sakit-sakitan. Ketiga, tidak buta matanya. Keempat, tidak pincang kakinya. Kelima, tidak putus tanduknya. Keenam, tidak sobek telinganya. Ketujuh, tidak putus ekornya. Dan kedelapan, tidak dalam keadaan hamil. Ya. Sunnah dan anjuran dalam berkurban, yaitu 1. Menyembelih sendiri hewan kurbannya. 2. Menghadap kiblat dengan menempelkan lambung kiri di sebelah bawah. 3. Mengikat hewan kurban dengan kuat. 4. Tidak mencukur rambut dan kuku. 5. Membaca bismillah dan takbir. 6. Tidak memperhatikan atau melihatkan penyembelihan hewan kepada hewan lain. 7. Menutupi kepala hewan yang akan disembelih. 8. Memutus kedua urat besar pada bagian kiri dan kanan leher hewan. 9. Membiarkan hewan sampai mati. 6. Pembagian daging kurban. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya beliau memberi makan untuk keluarganya sepertiga, untuk orang-orang fakir dari tetangganya sepertiga, dan disedekahkan kepada orang yang meminta sepertiga. Hadis riwayat Abu Musa al-Asfahani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan apabila daging kurban tersebut hanya diberikan untuk fakir miskin. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28. Daging kurban juga boleh dikirimkan ke tempat yang membutuhkan. Namun, jika kurban wajib tidak diperbolehkan dibagi kepada non-muslim. Daging kurban tidak boleh dijual dan tidak boleh digunakan untuk memberi upah orang yang menyembelih hewan kurban. Definisi akikah. Definisi akikah secara bahasa yaitu berasal dari kata bahasa Arab yaitu ako yang artinya membelah atau memotong. Adapun kata al-akikoh atau al-ikoh sendiri berarti rambut bayi yang terbawa lahir dari rahim ibunya.
Menurut istilah, akikah adalah menyembelih kambing pada hari ke-7 atau dari kelahiran seorang bayi, sebagai ungkapan mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniai seorang anak dengan memotong rambut dan memberikan nama yang baik. Rambut yang dipotong dari bayi tersebut kemudian ditimbang senilai perak dan disedekahkan. Yang kedua ada hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah ma'akad. Jadi orang tua atau wali yang memiliki seorang anak dianjurkan untuk melakukan akikah terhadap anak tersebut. Akikah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, yang artinya dari Samurah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Ia atau hewan akikah disembelih hari ke-7 dari kelahirannya, diberi nama dan anak dicukur rambutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Waktu pelaksanaan akikah yang paling baik adalah pada hari ke-7 semenjak kelahiran maupun kelepatannya, yaitu hari ke-14 atau 21. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.